Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, menyambut fajar tahun yang baru. Pada waktu kita memakai istilah menyambut fajar tahun yang baru, maka saya percaya yang langsung muncul di benak kita adalah tentang matahari. Ya. Nah saudara, ada satu negara yang dianggap sebagai tempat terbitnya matahari. Tempat negara itu adalah kalau dalam bahasa aslinya gitu ya, Nihon atau Nippon. Tapi sebetulnya kenapa sampai Jepang ini bisa disebut tempat asal matahari? Sebutan itu sebetulnya sebutan kuno dari Tiongkok, karena Jepang ada di sebelah timur dari Tiongkok. Jadi orang-orang Tiongkok kuno nyebut Jepang itu asal matahari terbit. Maka sampai sekarang benderanya Jepang pun gambar matahari. Nah karena punya istilah itu, jadi bangsa Jepang ini punya satu istilah atau semacam peribahasa yang sangat bagus yang berkaitan dengan matahari. Bunyinya demikian. Jikalau engkau mau melihat matahari terbit, jangan menengadah ke sebelah barat. Kalau kita menengadah ke sebelah barat, tidak akan mungkin bisa melihat matahari terbit. Kalau ayat ini atau peribahasa ini saya kembangkan, jikalau engkau mau sukses, jangan tunduk melihat dunia. Jikalau engkau mau berhasil, jangan tunduk melihat sekitar dan dunia kita. Tapi kalau kita mau sukses, mau berhasil, mau berkenan, menengadahlah kepada Tuhan. Kalau engkau mau mengerti tentang kasih Allah, jangan karena tahun 2025 untung besar. Kalau engkau mau sungguh-sungguh mendalami kasih Allah, jangan karena tahun 2025 sehat-sehat saja. Bagaimana kalau tahun 2026 dokter ngomong, kanker stadium ke-7. Ya kan? Ini ekstrim. Tetapi apapun yang terjadi kalau kita melihat salib Kristus, di situ kita menemukan kasih Allah. Dan bukan lihat pengalaman kita. Bukan karena apa yang kita rasakan, tetapi apa yang kita pahami tentang kasih Allah di kayu salib. Hanya kayu salib satu-satunya bukti bahwa Allah itu mengasihi. Itu sebabnya kalau kita cuma melihat dunia, ada bencana alam. Kita melihat dunia, bahkan awal-awal tahun terjadi peperangan. Ketegangan politik antara Taiwan dengan Tiongkok dan macam-macam yang lain. Tidak akan selesai. Dan di situ kita kalau melihat semuanya akan berkata, Tuhan di mana pemeliharaanmu, Tuhan di mana kasih-Mu, Tuhan di mana penyertaan-Mu, Tuhan benarkah janjimu? Dan seterusnya. Maka menengadahlah hanya ke kayu salib. Bicara soal fajar tadi, ketika matahari terbit kita melihat sebelah timur, kalau lagi cerah gitu ya, tidak lagi mendung, matahari tidak ketutupan oleh awan yang gelap, maka kita melihat kaki langit sebelah timur itu indah, kemerah-merahan, mataharinya juga merah-merah gede gitu ya. Jadi indah pada hari pagi menatap matahari. Jangan coba-coba siang hari jam 12 menatap matahari. Tidak ada indahnya, sakit mata iya. Jadi ada waktunya kapan kita melihat matahari, waktu terbit. Hari ini baru tanggal 4. Kalau sepanjang tahun kita anggap sebagai satu hari, maka sekarang ini lagi waktunya matahari terbit. Maka kita mengatakan menyongsong fajar tahun baru. Pastikan sampai tanggal 31 Desember tahun 2026 kita menoleh ke sebelah barat, melihat kaki langit juga memberikan keindahan, melihat matahari juga begitu bulat, kemerah-merahan.
di situ indah. Dan itu kemarin, beberapa hari yang lalu kita lihat terbenamnya matahari, tetapi sekarang fajar terbit lagi bagi kita. Mari dalam konteks tema hari ini kita membaca Roma pasal 12 ayat 1 sampai 3, demikian bunyi firman Tuhan. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang anugerahkan Allah kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut dipikirkan. Tetapi hendaklah berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Roma pasal 1 sampai pasal 11. Itu Paulus dengan begitu detail, rinci, panjang lebar mengungkapkan satu hal kalau mau disimpulkan. Kasih Allah yang luar biasa. Kasih Allah yang ditujukan kepada yang sebetulnya tidak layak. Bahkan yang seharusnya menerima murkanya. Tetapi kasih Allah yang seperti itu sudah dilimpahkan kepada manusia. Itu Roma pasal 1 ayat 1 sampai 11. Maka mulai pasal 12 sampai akhir, Paulus dari doktrinal tadi pasal 1 sampai 11 beralih kepada sesuatu yang praktis. Bagaimana seharusnya sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima kasih anugerah hidup berkenan kepada Allah. Respon daripada kasih yang sudah diterima. Itu sebabnya tadi dikatakan karena itu saudara-saudara demi kasih kemurahan Allah. Sebab kasih itu adalah yang bersifat timbal balik. Bukan yang searah saja. Kalau yang searah saja itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Tidak ada bunyinya. Cinta sejati, kasih sejati itu timbal balik. Maka Paulus berkata, karena itu demi kemurahan Allah, sebanding, setimpal dengan kasih yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita harus memberikan sedapat-dapatnya kasih yang sebanding, sebisa-bisanya. Itulah yang namanya kasih. Di dalam pemahaman yang seperti ini, kalau kita mau simpulkan 3 ayat tadi, yang pertama yaitu kasih itu menguasai diri. Kasih itu menekan hal-hal yang bersifat negatif, tetapi menumbuh kembangkan hal-hal yang bersifat positif. Dari sudut Allah dulu saya berbicara. Sebetulnya Allah, apalagi Allah adalah Allah yang suci, yang tidak pernah menyesal pada apa yang sudah difirmankannya. Bukankah sebetulnya Allah sudah berfirman, segala buah dalam taman ini boleh engkau makan, tetapi tentang pohon pengetahuan baik dan jahat buahnya jangan engkau makan. Pada waktu engkau memakannya kamu akan mati. Tetapi kenyataannya setelah manusia berdosa, kepada semua manusia yang seharusnya mati dan binasa, sebagian menerima anugerah keselamatan. Dari konteks ini ya maaf, itu kan seperti Allah tidak konsisten kan. Kalau kita mau jujur, kalau pakai bahasa kita, kalau kita udah salah aja masih tidak mau ngalah. Tidak mau ngaku, nggak nama gengsi dong. Pokoknya sampai mati aku tidak mau ketemu dia gitu ya. Anaknya jatuh cinta sama anaknya dia gitu ya. Cilaka ini. Sudah sempat ngomong sampai mati tidak mau ketemu dia,
anaknya jatuh cinta. Ini soal Romeo and Juliet sih. Gengsi. Kalau mau pegang gengsi, sorry, siapa yang paling berhak pegang gengsi? Bukan kita yang cuman asalnya dari debu, bukan. Allah yang maha kuasa. Allah yang maha suci. Allah yang apa saja dia inginkan dia bisa lakukan. Dia yang paling berhak pegang gengsi. Kalau boleh pakai istilah itu. Tetapi pakai bahasa manusia ya. Dia menjilat ludah sendiri. Kepada kita. Sekalipun berdosa. Bukan kebinasaan. Bukan kematian sebagai konsekuensi yang harus kita alami. Tetapi karena kasih-Nya yang menyelamatkan kita. Itu artinya pakai bahasa saya tadi menekan kemarahannya. Menekan sifat yang sok gengsi. Kesombongan kalau pakai bahasa kita. Menekan hawa kemarahannya. Diganti dengan kasih. Menumbuh kembangkan yang positif, mematikan yang negatif. Itu kasih. Dan itu dilakukan oleh Allah. Dan itu dijelaskan oleh Paulus panjang lebar di dalam Roma pasal 5. Ketika kita masih seteru Allah. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita. Mematikan yang negatif, menumbuh kembangkan yang positif. Itu kasih. Maka kalau kita mau berbicara tentang menyongsong fajar tahun yang baru. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan, menikmati keindahan penyertaan Tuhan. Kita sedang berbicara tentang kita sekali lagi terus-menerus mau menekan hal-hal yang negatif. Kebencian, kecemburuan, kemarahan, apapun itu sebut satu persatu diganti dengan penguasaan diri, berkorban dan selanjutnya. Harus diakui ini tidak gampang. Tetapi itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam ayat 1 sampai dengan ayat 3 daripada Roma pasal 12 yang saya anggap sebagai kunci rahasia. Master key. Yang membuka pintu keberhasilan kita. Hidup berkenan kepada Allah. Enggak usah yang jelimet-jelimet. Oh, untuk hidup berkenan kepada Allah 1, 2, 3. Kalau begitu jelimet sampai 100 tidak selesai-selesai. Ayat 3. 3 ayat ini cukup untuk menjadi master key. Membuka keberhasilan kita berkenan kepada Allah. Mematikan yang negatif. Menumbuh kembangkan yang positif. Sama seperti Allah. Mematikan rasa murkanya. Konsekuensi membinasakan manusia. Diganti dengan memberikan pengampunan. Memang itu tidak gampang. Tetapi mari kita membaca 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Memang tidak saya tuliskan. Saya baca dari Alkitab saya. Sambil silahkan lihat jari-jari saya. Kasih itu sabar. Kasih itu baik hati. Ya tidak cemburu. Ya tidak memegahkan diri. Tidak sombong. Ya tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak mencari keuntungan sendiri. Tidak pemarah. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Tetapi karena kebenaran. Dari 2 ayat ini cuma 2 kali muncul kasih itu sabar, kasih itu baik hati dari sisi positif. Tapi kalau saudara tadi melihat jari saya, 8 kali muncul kata tidak, 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 tidak. Mungkin ini cerminan daripada setiap kita. Lebih banyak jeleknya kita daripada baiknya kita. Atau paling tidak untuk menggambarkan memang lebih susah menekan hal-hal yang negatif dan susah menumbuh kembangkan yang bersifat positif.
tetapi itulah kasih. Terus menerus mematikan yang tidak baik. Memupuk supaya berbunga, berbuah hal-hal yang bersifat positif. Itulah kasih. Yang kedua, saudara, pada waktu kita berbicara tentang menyambut fajar tahun yang baru. Kita sedang berbicara tentang bagaimana kita ini berdiri pada posisi yang tepat. Paulus tadi berkata, oleh anugerah yang Tuhan berikan kepadaku, aku menasihatkan kamu supaya kamu jangan berpikir lebih tinggi daripada seharusnya. Biarlah tiap-tiap orang menempatkan dirinya pada posisi yang seharusnya. Puji syukur tadi saya sudah berkhotbah di kebaktian pagi yang pertama. Sehingga ada yang mengusulkan Pak Yung poin kedua ini dikasih satu kata yang tegas, jelas. Tahu diri. Ya, kasih itu tahu diri. Itu sebabnya tadi Paulus berkata apa? Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir demikian rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah. Tahu diri. Kalau nggak bisa nyanyi jangan jadi WL. Masih banyak bidang pelayanan yang lain kok. Saya bukan nyindir Pak David loh ya. Dia WL paling hebat menurut saya. Makanya kalau upacara perkabungan tutup peti, saya selalu ngomong kalau bisa Pak David. Jangan merasa tersinggung Pak. Matikan yang negatif, tumbuh kembangkan yang positif. Ya kan? Tahu diri. Kenapa Paulus berkata demikian dan ketika dia berkata demikian dikatakan berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku. Berarti dia tuh bukan merasa dia lebih baik daripada yang lain. Kalau dia bisa memberikan nasihat seperti itu, dia percaya itu karena Tuhan. Sehingga dia mengatakan janganlah kita berpikir lebih tinggi tetapi pada posisi yang pas, tahu diri. Bukan karena dia hebat. Tetapi kemungkinan karena dia ini pernah merasa paling hebat. Berpikir melampaui apa yang seharusnya. Paulus pernah berkata, sebelum aku dilahirkan Allah telah memilih aku menjadi seorang rasul. Itu kata Paulus. Tetapi Paulus maunya jadi apa? Bukan jadi rasul. Waktu dia belum ditangkap Tuhan. Dia merasa dia orang Farisi yang paling hebat. Dia merasa orang Farisi yang paling gigih. Membela Allah. Itu sebabnya ketika terjadi aniaya orang Kristen. Banyak orang-orang Kristen lari ke Damsyik. Farisi-farisi yang lain. Ahli-ahli Taurat yang lain. Ulama-ulama yang lain, ya sudahlah pokoknya kita tangkap yang di Yerusalem saja. Mereka yang sudah lari ke Damsyik mau diapain? Anggap aja untungnya mereka bisa lari ke Damsyik. Itu yang lain penganiaya Kristen zaman itu. Tapi Paulus bukan seperti itu. Yang waktu itu namanya masih Saulus. Orang lain menyerah terhadap mereka yang lari ke Damsyik. Aku enggak. Aku bisa melakukan apa yang orang lain tidak bisa. Sampai ke ujung langit pun kira-kira itu sesumbar daripada Paulus. Aku kejar apalagi cuma sampai di Damsyik. Tetapi ketika dia sudah hampir sampai di Damsyik, ketika dia merasa dia pasti bisa tangkap orang-orang Kristen yang sudah lari ke sana. Ternyata apa yang dia pikir tidak pernah terjadi. Yang terjadi dia justru menjadi yang ditangkap Tuhan dan menjadi seorang rasul. Pengalaman ini mungkin yang membuat dia berkata, tahu diri. Jangan berpikir terlalu tinggi. Pikir sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan.
Masing-masing berdiri sesuai dengan karunia yang diberikan. Apa kurangnya sih? Ketika Allah menempatkan Adam dan Hawa, Adamnya cuma dari debu, Hawanya cuma dari tulang rusuk, bukan dari jantung, bukan dari paru-paru. Sorry, orang sering kali ngomong perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki supaya sejadah dan segala macamnya. Sorry, hilang satu tulang rusuk gak apa-apa. Mau masih banyak kok tulang rusuk. Kalau berbicara dari tulang supaya wanita ini dicintai, kenapa bukan dari jantung? Kenapa bukan dari paru-paru? Yang cuman kalau hilang langsung mati. Kenapa bukan dari sebagian otaknya? Yang kalau sehilang sebagian jadi lumpuh. Tetapi kenapa dari tulang rusuk yang kalau jangankan cuma satu, diambil 4 aja gak apa-apa. Itu sebabnya banyak yang punya istrinya sampai 4. Maka sebetulnya saudara-saudara, ini hanya untuk menekankan. Yang satu dari debu. Yang satu dari sekian banyak yang cuma diambil satu. Tetapi dari yang dari debu dan yang dari sekian yang diambil satu ditempatkan di Taman Eden. Apa kurangnya? Dan di Taman Eden dikasih peraturan yang sebetulnya sangat mudah ditaati. Semua buah dari pohon yang ada silakan makan. Cuman satu yang tidak boleh dimakan. Apa susahnya untuk tidak ditaati? Tetapi kenapa akhirnya manusia waktu itu jatuh dalam dosa? Jelas. Karena tidak tahu bagaimana berdiri pada posisinya. Atau tidak tahu diri. Kejatuhan manusia itu sebetulnya di satu sisi karena mau lebih tinggi, pada saat yang sama merendahkan diri. Waktu ular berbicara. Tahu nggak kamu? Tak kasih tahu ya. Atau pakai bahasa lebih keren. Tak ajarin ya. Tak kasih pengetahuan baru ya. Kamu tidak boleh makan buah ini karena Tuhan tahu kalau kamu makan kamu akan menjadi seperti Allah. Yang ngajarin ular. Yang dikatakan segala sesuatu diletakkan di bawah kakinya. Ular bisa disebut ular karena yang nyebutkan manusia kan. Kamu ular langsung jadi ular. Nasib ular itu ditentukan oleh manusia. Kalau hari itu ular disebut harimau, nasibnya jadi harimau. Tetapi manusia mau mendengar pengajaran dari yang diletakkan di bawah kakinya. Kalau saya boleh pakai ilustrasi, atau bukan ilustrasi, atau perbandingan. Kita sudah punya Alkitab, firman Allah. Jangan baca daripada kitab lain yang dianggap yang diakui oleh mereka sebagai kitab suci. Ini kita merendahkan diri. Artinya cukup Alkitab. Bukan yang lain. Untuk membawa kita kenal pada Yesus Kristus. Manusia belajar sama ular. Padahal ada Tuhan yang setiap saat datang ke Taman Eden. Bersekutu dengannya, berbincang-bincang, memberikan firman. Merendahkan diri. Tidak tahu diri. Tetapi pada saat yang sama pengen menjadi seperti Allah. Padahal manusia sudah diciptakan menurut gambar dan rupanya. Manusia itu menjadi seperti Allah bukan setelah makan buah itu. Sebelum makan pun sudah. Tetapi permasalahannya tidak tahu diri. Mau 100% sama dengan Allah. Kelirunya di sana. Iblis berkata demikian. Kalau kamu makan ini kamu akan persis seperti Allah. Tahu segala sesuatu yang baik dan yang jahat. Manusia sebelumnya sudah tahu apa itu jahat, apa itu baik. Minimal pada waktu itu baik itu apa? Tidak makan buah itu. Jahat itu apa?
Kalau makan buah itu bukan tidak tahu, udah tahu. Tapi karena apa? Tidak mau ada batas, tidak mau ada jarak antara Allah dengan manusia. Berarti berdiri pada posisi yang lebih tinggi. Itulah kejatuhan manusia. Paulus berkata, oleh anugerah Allah aku menasihkan kamu untuk supaya masing-masing jangan berpikir lebih tinggi daripada yang sudah Tuhan berikan berdasarkan ukuran iman. Kita punya rencana baru pada tahun baru, oke. Kita punya target baru pada tahun yang baru, oke. Kita punya keinginan yang belum tercapai pada tahun 2025 dan kita harap tercapai pada tahun ini, oke, silahkan, semua itu boleh dan sah-sah saja. Bahkan baik. Tetapi tahu diri, kalau memang belum waktunya, jangan pakai tangan kita sendiri ngambil apa yang bukan dan belum waktunya. Dan itu yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Maka Paulus berkata, oleh anugerah Tuhan aku menasihkan kamu. Menyongsong fajar tahun yang baru. Mengingatkan kita untuk mulai hari ini, jangan sentuh apa yang Tuhan belum katakan oke. Jangan ambil apa yang kita mau tetapi Allah belum mengatakan ya. Jangan melangkah sebelum Tuhan sendiri mulai menggerakkan kakinya, mengajak kita mulai berjalan. Semuanya itu baik. Tetapi tahu diri. Biarlah sepanjang tahun ini mulai hari ini ketika matahari masih terbit, sedang fajar, kita mulai. Jangan mendahului langkah-langkah Tuhan. Itulah artinya menyongsong fajar tahun yang baru. Bukankah kejatuhan manusia dalam dosa karena melangkah lebih cepat dari maunya Tuhan? Itu sebabnya tadi saya katakan, kalau kita menoleh ke dunia, kalau kita tidak melihat Tuhan, kita akan berpikir Tuhan tidak sekarang, kesempatan itu lepas. Tuhan ini waktu yang tepat. Tetapi mari kita ingat, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus menjadi manusia, dia Allah. Oknum kedua. Tetapi ketika dia menjadi manusia, konsekuensinya dia menempatkan persis pada posisi dia sebagai seorang manusia. Pertama kali melayani bukan kebetulan, saya percaya oleh penyertaan Tuhan, oleh pimpinan Tuhan ketika dia diminta untuk membacakan Alkitab yang terbaca oleh dia. Itu kitab Nabi Yesaya dan Yesus harus membacanya. Dan dia membaca, Roh Tuhan ada padaku. Seolah-olah ayat itu bagi saya dalam konteks hari ini mengingatkan Yesus. Ingat ya, kamu bukan Allah sekarang ini. Kamu Allah yang menjadi manusia. Jangan sok mentang-mentang. Petik jari ini jadi, petik itu jadi. Bersandar pada Roh Tuhan. Maka dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38, nanti silakan baca sendiri. Dikatakan dalam ayat itu Tuhan Yesus berkeliling kemana-mana melakukan mujizat karena Roh Tuhan menyertai. Bukan mau-mau dia petik jari selesai, enggak. Maka dia mengatakan ketika dia membaca, Roh Tuhan ada padaku. Seolah-olah mau mengatakan lain kali. Nanti kalau engkau melihat bagaimana mujizat terjadi di dalam diriku, melalui diriku. Biarlah engkau melihat itu seperti nabi-nabi yang lain pada perjanjian lama. Semua melakukan mujizat juga oleh karena Roh. Kerendahan hati Tuhan. Dia Allah.
Tetapi ketika menjadi manusia dia tahu diri. Dia tidak menempatkan melampaui apa yang seharusnya seperti ketika dia masih di surga, enggak. Maka dia berkata jangan kehendakku tetapi kehendakmu jadilah. Tetapi pada saat yang sama dia tidak meletakkan dirinya lebih rendah daripada posisi dia sebagai Allah yang menjadi manusia. Yang datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Yang datang bukan untuk menikmati kenikmatan dunia. Itu sebabnya dibaringkan di palungan juga nerima. Dibesarkan di tengah-tengah keluarga miskin Yusuf dan Maria juga nerima. Melihat sekitarnya ada iming-iming. Emangnya zaman Tuhan Yesus dunia tidak gemerlapan. Untuk ukuran waktu itu juga gemerlapan. Tetapi ia tahu diri. Tidak merendahkan semuanya itu. Hanya untuk menikmati semuanya. Maka ketika iblis berkata, kalau engkau sujud menyembah aku, semua iming-iming yang kamu kepingin kuberikan. Sorry, enggak. Aku tahu diri. Aku bukan seperti Adam. Percaya kepada apa yang dikatakan oleh iblis. Aku percaya kepada firman Tuhan. Biarlah sejak ketika matahari terbit tahun ini. Sampai nanti tanggal 31 Desember matahari terbenam. Seperti hari ini kita melihat keindahan kaki langit di sebelah timur. Hari itu nanti. Karena kesetiaan kita terus pada posisi yang benar. Kita juga melihat keindahan yang sama. Itulah artinya menyongsong fajar. Tahun yang baru di dalam kasih. Tahu diri karena kenal Tuhan. Yang ketiga, Paulus tadi berkata bukan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi perbarui pembaharuan budimu. Persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Kasih itu berarti bukan mengutamakan diri sendiri. Tapi mengutamakan kepentingan orang lain. Sama seperti tadi ketika Tuhan Allah Bapa menekan Hawa kemarahannya, murkanya, keharusannya untuk membinasakan manusia diganti dengan memberikan Yesus, mengutus Yesus menjadi manusia. Bagi kita Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 bunyinya demikian memang. Kasih Allah begitu besar. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu dari sisi kita ada benarnya. Tapi sebetulnya kalimat ini ayat ini boleh kita lihat dari sisi yang terbalik. Allah sangat mengasihi kita. Sehingga ia mengkorbankan yang paling dikasihi. Membuang, melepaskan yang seharusnya dia disayang. Untuk dikorbankan bagi kita. Itu kasih. Berkorban. Di atas kayu salib. Tuhan Yesus juga mengkorbankan kepentingannya sendiri. Jangan kehendakku, aku punya kehendak itu dia akui kok. Dia bukan mengatakan kehendakmu selalu menjadi kehendakku. Enggak. Yesus realistis berkata. Aku punya kehendak yang beda dengan kehendak Bapa. Tetapi apa artinya kasih? Kehendakku dikorbankan bagi kehendak Bapa. Ingat, doa Tuhan Yesus bukan mengatakan kehendakku adalah kehendakmu, bukan. Kehendakmu adalah kehendakku, bukan. Ada perbedaan antara kehendak Tuhan dan kehendak Bapanya. Tetapi dia mengkorbankan kehendaknya, maka dikatakan jangan kehendakku. Biarlah itu aku korbankan. Karena kasih kepadamu Bapa. Dan jadilah kehendakmu. Itu kasih. Itu artinya menyongsong fajar. Tahun baru. Karena begitu kasih Allah kepada kita. Maka sekarang kita juga mengasihi Allah sedapat-dapatnya. Semaksimal mungkin karena kasih itu timbal balik tadi.
Marilah kita mulai berkata, Tuhan, ajarkan kepadamu, kepada kami semua. Berkata, bukan rencanaku, bukan kehendakku, bukan kemauanku. Bukan kepentinganku. Tetapi kepentingan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yesus berkorban di atas kayu salib. Allah Bapa berkorban, mengkorbankan anaknya bagi kita. Dan apa yang kita korbankan bagi Tuhan? Apa yang kita korbankan bagi sesama kita? Itulah artinya Fajar tahun ini. Satu tuntutan kita untuk berani berkorban. Tadi pagi saya berpikir tentang malaikat terus terang. Tiba-tiba kepikiran di dalam diri saya. Di dalam Alkitab ada enggak ayat yang mengatakan malaikat itu mengasihi manusia? Wah, setahu saya tidak ada. Tetapi untuk konfirmasi saya tanya AI. Adakah dalam Alkitab ayat yang mengatakan malaikat mengasihi manusia? Wah, puji Tuhan AI-nya bisa ngomong gitu loh. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan penting. Tidak ada dalam Alkitab muncul ayat yang jelas mengatakan malaikat mengasihi manusia. Tetapi malaikat itu melayani manusia. Malaikat itu melindungi manusia. Tetapi malaikat itu bersukacita pada waktu manusia yang berdosa bertobat. Maka muncul kalimat, bukan saya jadi ingat memang dalam Lukas pasal 15. Satu orang bertobat, seluruh malaikat di surga bersuka cita. Saya percaya, walaupun tidak muncul kalimat itu, malaikat mengasihi manusia. Karena fokus Alkitab adalah Allah mengasihi manusia. Tetapi saya percaya malaikat juga mengasihi manusia. Tetapi puji syukur, malaikat walaupun mengasihi manusia, malaikat lebih mengasihi Allah. Lebih daripada mengasihi manusia. Itu sebabnya di dalam kasihnya kepada Allah yang lebih kepada manusia, malaikat lebih mentaati Allah daripada mentaati manusia. Maka kalau setiap kali kamu berdoa malaikat datang, memberikan pertolongan, hati-hati. Jangan-jangan itu malaikat gelap yang menyaru sebagai malaikat terang. Karena Alkitab juga berkata, Allah tidak selalu memberikan apa yang kita minta. Hati-hati. Dalam konteks ini saudara, saya itu mencoba mengembangkan yang memang tidak dicatat dalam Alkitab, tetapi secara logika kelihatannya ada. Waktu Yesus tergantung di atas kayu salib. Bagaimana perasaan para malaikat? Bagaimana perasaan malaikat bukan saja melihat waktu Tuhan Yesus disalib. Bagaimana perasaan malaikat ketika diutus untuk melindungi kita? Ketika diutus untuk menolong kita. Kalau dia tidak tahu diri, memikir lebih tinggi, namun itu dari manusia yang sudah jatuh dalam dosa, sudah dari debu jatuh dalam dosa. Aku ini yang tinggal di surga. Masa aku sih melayani yang seperti itu, biarin deh. Gengsi. Saya kalau kita mau jujur kadang-kadang kita bisa merasa gengsi loh. Maaf kata ini cuma contoh. Tidak terjadi dalam kehidupan kita tetapi ini cuma contoh. Misalnya nih ya. Pembantu rumah tangga kita deh. Jatuh atau apa. Kita ngulurkan tangan. Ayo. Ya sih gitu ya. Ya syukurlah. Tapi ada banyak orang loh. Ketika yang status lebih rendah. Itu terjatuh atau apa. Mungkin minimal butuh 1-2 detik untuk berpikir. Ulurkan tangan tidak.
Itu antara kita manusia yang sama kotornya. Apa malaikat tidak berhak berpikir seperti itu? Tuhan tidak salah. Nolong dia. Tidak salah Tuhan. Kamu tidak ingat saku ini siapa? Bukan cuma itu, bukan? Ketika ia melihat Kristus di atas kayu salib. Maaf. Yang kuasa. Yang punya kemampuan. Itu paling sulit. Berdiri, tahu diri pada posisi yang tepat. Ya kan? Maka saya memberikan perbandingan seperti ini. Kalau seorang kopral sampai korupsi, ya korupsinya berapa sih? 500.000, 1 juta. Itu kalau kopral. Tapi kalau jenderal bintang 4 masuk korupsi cuma 100.000 sih malu-maluin. 100 miliar dong minimal. Kalau enggak 100 miliar enggak mau. Itu kalau jenderal bintang 4. Nah kalau presiden masuk cuma 100 miliar. Kalau boleh seluruh dunia menjadi milikku. Maka Amerika nyerang Venezuela karena dia presiden. Amerika presidennya dunia dia pikir. Makin tinggi, makin memegang kuasa. Makin susah menahan diri. Makin susah menekan keinginannya yang negatif. Malaikat melihat Yesus tergantung di atas kayu salib. Saya percaya malaikat kalau petik jari juga bisa langsung salibnya berubah menjadi tahta dan sigasana yang megah. Yesus yang terluka, yang punggungnya berdarah-darah, malaikat petik jari langsung sembuh. Bisa. Dia punya kuasa itu. Punya kemampuan itu. Tetapi ketika yang salah satu dari ribuan malaikat melakukan itu, mereka ngelirik Bapak di surga dulu kan. Dan Bapak di surga cuman awas lo ya, awas lo ya. Gak usah banyak ngomong. Dia tahu. Dia harus lebih taat kepada kehendak Bapak. Saudara berapa kali kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, walaupun kita sanggup pengen kasih. Tetapi kemudian kita menekan keinginan kita karena kita tahu ada batasnya. Saya memberi seorang anak. Dan di situ malaikat pun belajar. Mengkorbankan apa yang ia inginkan. Petik jari Yesus lepas dari kayu salib. Yesus pernah ngomong loh. Kalau mau 1 batalion malaikat aku utus, aku bebas. Malaikat di surga udah nunggu-nunggu kapan Tuhan Yesus kasih perintah. Tapi itu perintah tidak turun-turun. Dengan kejengkelan kalau boleh pakai istilah itu. Dengan kondisi yang serba susah, serba gak enak. Dia tunggu kapan ada turun perintah. Tapi karena perintah tidak turun. Malaikat belajar berdoa. Seperti doa Tuhan Yesus. Jangan kehendak kami ya Tuhan. Selama belum ada perintah dari Bapa. Sebelum ada perintah dari Kristus yang di kayu salib. Di dalam kejengkelan, dalam tanda kutip. Kesedihan raja kami diperhinakan seperti itu. Kami mentaati. Itu kasih berkorban. Kalau engkau mengasihi Tuhan, kecewa. Kalau kita mengasihi Tuhan, frustrasi. Kalau kita mengasihi Tuhan, kok belum dapat yang kami doakan? Itu sebabnya saya berkata, lihat salib. Bukan lihat apa yang belum aku dapat. Bukan lihat apa yang belum aku capai. Bukan lihat apa yang harus aku lupakan. Tapi lihat kayu salib. Di situ ketika kita setia melakukan 3 poin tadi. Kasih itu berarti menekan yang negatif, menumbuh kembangkan, memupuk yang positif. Kasih
itu tahu diri. Kasih itu rela berkorban. Maka kita akan menemukan Allah yang benar. Dan bukan Allah yang menurut keinginan kita. Sepanjang tahun ini kita akan berjalan di jalan yang benar. Bukan di jalan yang kita inginkan. Itulah kasih. Suatu kali seorang istri bikin tim ayam untuk suaminya yang beberapa hari sakit dan kurang makan. Ya, setelah jadi tim ayamnya diambil bagian paha, dia pergi ke kamar sampai di tengah jalan dia pikir suamiku beberapa hari tidak makan, paha ini kecil, ini apa ayam kampung soalnya. Pasti kurang kenyang. Dia balik ke dapur diganti bagian dada yang lebih banyak dagingnya. Sampai di kamar dia mau bangunin ke suamiku, yuk aku suapin, ini tim ayam. Suaminya buka mata agak males-males dikit, lihat di tangan istrinya ada mangkok, ada dada ayam. Tidak selera makan. Istrinya nyesel, kenapa tadi saya ganti dengan dada. Tahu kesukaan suami adalah paha. Lalu suami istrinya ngomong begini, udah ada paksain dikit deh. Hari ini makan dada, ya kurang enak dikit enggak apa-apa tapi kan kenyang. Gizinya banyak. Udahlah. Sekali ini sejak menikah kamu kan juga baru kali ini tak kasih dada. Suaminya tersenyum. Istriku, sekarang saya buka rahasia ya. Dari kecil saya itu paling suka bagian dada. Tapi sejak menikah sama kamu baru mau ngambil bagian dada, kamu mendahului kasih bagian paha. Yang aku sebetulnya paling gak suka. Oh gitu. Aku tuh paling suka bagian dada, maka begitu aku menikah dengan kamu bagiannya aku paling suka aku kasihkan ke kamu. Di sini ternyata tanpa disadari 35 tahun menikah saling berkorban. Yang paling baik diberikan kepada yang lain. Si suami, oh karena istriku suka bagian dada, yang aku paling suka ya sudah ngalah. Aku makan bagian paha yang tidak paling suka. Padahal waktu si istri lihat suaminya makan bagian dada, dia ngomong sejak aku menikah yang aku paling suka aku berikan kepadanya. Itulah kasih. Itulah artinya berkorban mendahulukan kepentingan orang lain. Mari. Tuhan kalau tahun lalu tahun untukku. Tahun ini tahun untukmu. Tuhan kalau tahun ini tahun untukku. Tahun ini tahun untuk dia. Silahkan. Lanjutkan sendiri kalimat itu di dalam konteks kita masing-masing. Yang jelas hari ini kita menghampiri meja Tuhan. Karena Tuhan yang mulia untuk kita. Dan jikalau kita berani datang ke meja Tuhan, di mana Tuhan yang mulia untuk kita, mari kita tanya. Apakah hari ini dan seterusnya kita untuk Tuhan.